Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori semiotika atau menganalisis makna motivasi pada lagu Laskar Pelangi karya Nidji Ahmad Hidayat. Baik, langsung saja kita membahas tentang teori semiotika. Menurut Saussure, pendekatan semiotika menurut Ferdinand de Saussure mengembangkan dasar-dasar teori linguistik umum. Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan. Dia menganggap bahasa sebagai sistem tanda. Menurut Saussure, tanda-tanda khususnya tanda-tanda kebahasaan setidak-tidaknya memiliki dua buah karakteristik primordial, yaitu bersifat linear dan arbitrer. Yang terpenting dalam pembahasan pokok pada teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu signifier penanda dan signifiat petanda. Menurut Saussure, bahasa merupakan suatu sistem tanda sigen. Dalam pendekatan Saussure merupakan manifestasi konkret dari citra bunyi dan sering diidentifikasi dengan citra bunyi sebagai penanda. Jadi, penanda atau signifier dan penanda signifiat merupakan unsur mentalistik. Dengan kata lain, di dalam tanda terungkap citra bunyi ataupun konsep sebagai dua komponen yang tak terpisah. Selanjutnya mengenai makna motivasi dalam lirik lagu Laskar Pelangi. Lagu yang diteliti adalah lirik lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Lagu ini terdapat dalam album ketiga Nidji yang berjudul For All. Seperti yang telah tertulis di atas bahwa lagu-lagu dalam album ketiga mereka ini terdapat makna yang ingin disampaikan, yaitu makna motivasi dalam bermimpi. Namun, ada satu lagu yang mempunyai makna yang dapat mempengaruhi pendengar, yaitu lagu Laskar Pelangi. Peneliti akan menganalisis lirik lagu tersebut menggunakan teori semiotika dari Saussure. Baik, langsung saja kita menganalisis lagu Laskar Pelangi. Bait pertama, yaitu aspek penanda. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Aspek petanda. Pada bait ini, pencipta lagu ingin menyampaikan bahwa mimpi, angan-angan yang dicita-citakan adalah kunci, alat untuk membuka harapan menaklukkan dunia. Demi mencapai mimpi-mimpi itu, berlarilah terus tanpa menghiraukan rasa lelah, dan jangan berhenti sampai engkau mampu meraihnya. Setiap orang mempunyai mimpi, dan janganlah takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah awal untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tetapi tidak semua mimpi dan harapan yang dapat tercapai. Apabila itu terjadi, maka jangan mudah menyerah. Teruslah mengejar harapan dan mimpimu. Selanjutnya pada bait kedua, aspek penanda. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Aspek petandanya, pada bait ini menceritakan tentang laskar, kelompok pejuang pelangi yang kuat tak akan pernah terikat, terkalahkan oleh waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa yang luas, maka kau akan dapat mewarnai bintang di jiwa. Mimpi seseorang tidak pernah terikat oleh waktu atau terhalang oleh waktu, dan jangan takut gantungkan mimpimu dan impianmu setinggi-tingginya. Yang artinya, kita boleh saja bermimpi, namun setidaknya impian itu merupakan penyemangat dalam menjalani kehidupan. Selama ini, tak ada yang melarang seseorang untuk bermimpi, karena dengan impian itu justru melahirkan sebuah harapan. Dengan harapan itu kita bisa punya tujuan hidup. Tanpa tujuan hidup, bagaikan mobil yang melaju kencang tanpa bisa dikendalikan pengemudi. Yang terjadi bisa dibayangkan. Begitu juga dengan impian, tanpa diwujudkan dalam kehidupan yang ada hanya angan-angan. Sering kita melihat pemberitaan bagaimana seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kejadian ini menunjukkan sebuah keputusasaan. Mimpi merupakan sebuah harapan dan keinginan untuk mencapainya. Baik, selanjutnya pada bait ketiga, aspek penanda. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia
selamanya. Aspek petanda, pada bait ini pencipta mencoba menyampaikan, menarilah dan terus tertawa agar hidup selalu bahagia, walau keadaan dunia tempat kita menjalani hidup tak seindah surga. Tapi kita telah diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka bersyukurlah pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih sayang dan cinta yang diberikan kepada kita di dunia hingga selamanya. Walaupun hidup ini tak seindah surga, berbahagialah dan teruslah melakukan hal yang baik di dunia dan bersenang-senanglah. Selagi kamu bisa menikmati hidup dan tetaplah pada jalannya. Dan janganlah pernah tidak bersyukur karena cintanya selalu abadi. Yang artinya, kita hidup di dunia ini harus punya mimpi, kawan. Kenapa harus punya mimpi? Karena mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Seperti penggalan lirik pada lagu Laskar Pelangi, taklukkanlah dunia dengan mimpi dan berlarilah tanpa lelah sampai kau meraihnya. Kalau kamu punya mimpi, kamu pasti akan berusaha untuk meraih mimpi itu. Dari sanalah kamu punya semangat dan motivasi untuk hidup dan mewujudkan mimpimu. Tapi, jika mimpi kamu itu tidak disertai dengan usaha dan doa, itu sama saja dengan omong kosong. Hanyalah hayalan semata. Jadi, buat kalian yang belum punya mimpi, bermimpilah dan wujudkan mimpi itu dengan usaha dan doa. Baik, selanjutnya pada bait keempat, aspek penanda. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi lengkap. Aspek petanda, setiap manusia harus dapat mencintai hidup dan kehidupan, sebab dengan mencintai kehidupan dapat memberikan senyuman abadi. Walaupun dalam menjalani kehidupan, terkadang hidup itu tidak adil, tapi cinta di sekitar kita dapat mewarnai kehidupan dan melengkapi cinta di sekitar kita. Yang artinya, mimpi adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sejarah hidup manusia. Banyak orang yang berhasil dimulai dari hanyalah sebuah mimpi. Namun banyak juga orang yang menjadi salah jalan karena terlalu terobsesi dengan mimpi-mimpinya yang sangat sulit untuk digapai. Berbicara soal mimpi, pasti semua orang memiliki mimpi. Tak peduli itu seorang petani, tukang becak, bahkan pengemis pun pasti memiliki mimpi yang sangat indah untuk kehidupannya. Mimpi adalah sesuatu hal yang menjadi dambaan dalam diri kita. Baik, selanjutnya pada bait kelima, aspek penanda. Laskar Pelangi, takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Aspek petanda, Laskar, kelompok pejuang pelangi yang kuat tak akan pernah terikat, terkalahkan oleh waktu. Jangan pernah berhenti mewarnai dan menghiasi langit-langit dengan mimpi-mimpimu dan membuat jutaan mimpi di bumi. Artinya, pada bait di atas pencipta lagu mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai mimpi yang ingin mereka wujudkan, tapi tidak semua manusia dapat mewujudkan mimpinya dengan mudah, seperti membalikan telapak tangan. Pesan dari pencipta lagu, jangan pernah menyerah dalam mengejar mimpimu, dan jangan takut untuk menggantungkan mimpimu setinggi langit. Kamu harus yakin suatu saat nanti kamu akan meraihnya. Baik, selanjutnya pada bait ke-6, aspek penanda. Laskar Pelangi, takkan terikat waktu. Aspek petanda, pada bait ini pencipta lagu ingin menyampaikan, Laskar, kelompok pejuang pelangi yang kuat tak akan pernah terikat, terkalahkan oleh waktu. Maksud pesan yang disampaikan adalah bahwa mimpi seseorang tidak ada yang dapat menghalang, karena mimpi memberikan kekuatan dan harapan hingga kita tidak pernah putus asa untuk mencapai mimpi itu. Setiap orang pasti mempunyai cita-cita dan impian. Sewaktu kecil biasanya cita-cita orang hampir seragam, yaitu ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, dan sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.